Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan membahas sedikit tentang profil Alpha, yaitu salah satu member sekaligus pendiri dari Shadow Garden. Oke deh, mari kita mulai pembahasannya. Alpha adalah elf wanita dengan berambut pirang panjang dan bermata biru, serta sosoknya sering digambarkan mirip dengan pahlawan leluhurnya, yaitu pahlawan Olivier. Dalam kesehariannya di Shadow Garden, Alpha biasa mengenakan daun dekoratif gelap yang terbuka dengan sarung tangan opera dan sepatu hak tinggi. Selain itu, dia juga memakai topeng domino yang diikat dengan bunga untuk menyembunyikan identitasnya. Nah, masih menjadi perdebatan dalam web novelnya, apakah rambut Alpha itu berwarna emas, pirang, atau silver, ataupun platinum emas. Bahkan, penerjemah resmi dari web novel ini saja tidak mengetahui apakah rambut Alpha itu berwarna pirang, emas, silver, ataupun platinum emas. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Lanjut, Alpha didorong oleh rasa balas dendamnya terhadap Order of Diabolos atas penderitaan yang dialaminya ketika dia masih kecil. Oleh karena itu, dia selalu bertekad untuk membuat Shadow Garden makmur dan memenuhi tujuannya itu, dan juga memandang rendah orang-orang yang menghalangi dia dan juga rekan-rekannya di Shadow Garden. Namun, sifat Alpha akan berbanding terbalik ketika di hadapan tuannya dan para rekannya di Shadow Garden. Karena di Shadow Garden, dia dikenal sebagai orang yang penuh kasih dan setia kepada Sid dan juga rekan-rekannya. Alpha juga memiliki keyakinan penuh terhadap tuannya, mengetahui kekuatan penuh tuannya, tetapi ada saatnya dia mengkhawatirkan keselamatan dari tuannya. Hal ini dibuktikan saat pada manganya Alpha sangat khawatir ketika Sid masuk ke dalam dimensi lain. Terlepas dari itu semua, keyakinan yang ia miliki terhadap Sid sangatlah kuat. Di sini bahkan ia rela memberikan nyawanya kepada Sid dan hampir melakukannya ketika Sid meninggalkan Shadow Garden untuk sementara. Sebagai kepala yang memelopori sebagian besar operasi dari Shadow Garden, Alpha akan selalu memastikan bahwa mereka yang berada di bawah komandonya kembali dengan selamat dan menolak untuk memberikan mereka perintah yang akan mengancam nyawa anak buahnya. Dia juga menyampaikan kebaikannya ini kepada para korban Ordo Diabolos, seperti yang ditunjukkan dengan sempurna ketika dia membunuh seorang gadis yang bermutasi, karena Alpha mengetahui sejak awal seberapa banyak penderitaan yang gadis itu alami. Oke, sedikit flashback. Selama masa kecilnya di negara Elf, Alpha menjalani kehidupannya yang relatif normal, bahkan berkenalan dengan gadis yang kelak menjadi beta. Sayangnya, setelah diketahui bahwa dia menderita kerasukan iblis, Elf muda itu pun diasingkan dan dipaksa melarikan diri dari rumahnya. Dan pada akhirnya, dia akan menjadi tawanan dari sekelompok bandit. Untungnya, elf muda itu ditemukan oleh Sid Kageno yang mengalahkan para bandit itu, juga menyembuhkan kerasukan iblisnya dan memulihkan tubuhnya menjadi normal sedia kala. Saat itu juga, ia bersumpah setia kepada Sid untuk menjadi bayaran karena telah menyelamatkan dirinya. Dan gadis elf itu diberi nama Alpha. Dan di saat itu pula, Sid mengungkapkan kebenaran dari Demon Possession atau kerasukan iblis yang menimpa tubuh Alpha, serta keberadaan pelaku dari balik konspirasi ini, yaitu Order of Diabolos atau Ordo Diabolos. Setelah mengetahui itu, Alpha pun setuju untuk bergabung dengan Sid dan secara resmi menciptakan formasi awal Shadow Garden. Setelah itu, Alpha dilindungi dan dibimbing oleh Sid. Ia juga dilatih untuk meningkatkan ilmu berpedangnya dan juga sihirnya. Sementara itu juga, ia juga mempelajari berbagai ilmu keterampilan dari tuannya itu. Akhirnya, dia akan bersatu kembali dengan Beta sebelum kemudian bergabung dengan Gamma dan juga Delta. Bersama-sama dengan Beta, Gamma, dan Delta, keempat gadis muda ini akan mendiskusikan dan merencanakan struktur organisasi mereka.
Sementara itu, baik Shadow dan Alpha akan terus merekrut anggota baru untuk Shadow Garden. Dan pada akhirnya ia merekrut Epsilon, Zeta, dan Eta. Dan pada saat itu pula, formasi dari The Seven Sisters pun lengkap dan siap beraksi untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi jalan dari Shadow Garden. Pada manganya, setelah kakak perempuan Sid yaitu Claire diculik oleh Order of Diabolos, Alpha memimpin penyelidikan itu untuk melacak lokasi mereka, meskipun tuannya akan segera memastikan posisi musuh mereka sendiri. Kemudian, ketika Shadow Garden menyerang tempat persembunyian Order of Diabolos itu, Alpha memimpin anggota lainnya dalam membantai para penjaga sebelum menghadapi para pelaku dari penculikan tersebut, yaitu Viscount Olba. Namun saat itu, sayangnya, Alpha tidak diberi perintah untuk menghabisi Olba dan membiarkan Olba kabur begitu saja. Namun meski Olba dapat melarikan diri, Alpha tetap yakin bahwa Shadow, yaitu tuannya, akan menangani orang tersebut. Dan ia juga percaya bahwa Shadow sudah meramalkan pergerakan dari musuh mereka. Selanjutnya, keyakinannya itu segera terbayar karena Sid berhasil mengalahkan Olba dan membebaskan Claire dari penahanan itu. Setelah itu, Alpha dan The Seven Sisters juga beraksi kembali dalam arc penculikan Putri Alexia dari Midgard. Dan lagi-lagi, penculikan itu didalangi oleh Order of Diabolos. Oke, mengenai kekuatan, Alpha telah terbukti menjadi pendekar pedang yang kuat, yang mampu menyaingi dan melampaui Iris Midgard. Bahkan tuannya, Shadow, sangat terkesan dengan ilmu berpedang dan ilmu sihir yang dimiliki oleh Alpha. Bahkan bisa dibilang, Alpha merupakan karakter yang terbaik dan juga terhebat dalam The Seven Sisters. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.